Baik, saya akan masuk kepada pertanyaan yang ditunggu-tunggu, ya, sambil menanti dari pemirsa. Yang pertama itu, khilafah katanya ketinggalan zaman, Ustaz. Iya. Ini gimana Ustaz? Yang pertama, ukuran baik dan buruknya sebuah sistem dan tatanan itu tidak dilihat lama dan tidaknya. Kalau kita bicara lama dan tidaknya, sebenarnya demokrasi jauh lebih lama. Ada sebelum Masehi, lalu kemudian diperbarui lagi. Itu berarti kalau kita lihat ya, Islam itu justru udah tahun 600 setelah Masehi, 600 Masehi. Jadi bagaimana mungkin kemudian kalau dibandingkan demokrasi? Jadi itu ya jauh lah. Jadi sebelum Masehi itu malah kemudian Islam baru, ya, 600 Masehi. Jadi sungguhannya kalau kemudian menggunakan ukuran. Oleh karena itu sebenarnya ukuran yang tepat itu bukan ukuran lama dan tidak, tetapi ukurannya benar atau tidak. Oke. Saya ingin berikan bukti ya bahwa sebenarnya demokrasi yang digembar-gemborkan itu sebenarnya baik itu pemerintahan itu pada faktanya itu juga tidak benar-benar milik rakyat. Saya ingin berikan contoh seperti contoh sekarang ya yang berlaku ya saat Karebet. Coba antum lihat gini. Demokrasi misalnya dengan memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berharap dengan pemisahan kekuasaan itu akan dari perpindahan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan terpusat dalam satu kekuasaan. Tetapi nyatanya, coba kalau kita lihat, ya, siapa kan untuk menjadi, katakanlah kita bicara eksekutif itu presiden. Siapa yang mengusulkan presiden? Partai politik. Partai politiklah yang juga mengusulkan anggota-anggotanya untuk menduduki DPR, parlemen, ya, lembaga legislatif. Sekarang coba perhatikan, ketika kemudian presiden, pemenang yang menjadi pemenang pemilu yang menduduki jabatan presiden itu dengan partai, maksudnya berasal yang sama dengan partai yang menguasai pemilu. Kira-kira ada ndak itu yang disebut dengan checks and balance itu? Ada ndak kontrol itu? Ternyata faktanya malah justru sebaliknya, gitu. Ketika yang presiden itu berasal dari partai yang sama dengan partai yang menguasai DPR itu sama dari partai yang sama, baik itu satu partai atau koalisi yang terjadi, itu tidak ada kontrol. Yang ada adalah karena mereka satu partai, maka apapun kata presiden diiyakan oleh DPR, tidak melakukan kontrol karena itu berasal dari partai yang sama, gitu. Dan inilah yang sekarang terjadi. Nah, demikian juga yudikatif, karena apa? Yang ngangkat yudikatif juga presiden atau juga lembaga legislatif pada akhirnya ya sama juga satu kelompok. Jadi inilah yang disebut dengan oligarki. Jadi oleh karena itu, maka sebenarnya katakanlah sebuah sistem yang memberikan kekuasaan kepada katakanlah rakyat itu pada akhirnya terkumpul dan terpusat pada sebagian orang yang berkuasa. Nah, kalau orang itu, kalau selama itu diberikan kepada orang, seperti yang tadi saya katakan, mereka butuh kekuasaan, mereka butuh kekayaan, mereka butuh ketenaran, dan seterusnya, maka akan membuat aturan-aturan yang menguntungkan mereka. Jadi kalau misalnya ada aturan, kemudian aturan ini bisa membuat presiden di-impeachment. Caranya apa? Ubah peraturannya, ya, supaya tidak di-impeachment. Nah itu, seperti itu. Nah mengapa tidak kemudian tadi kepada khilafah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi di dalam Al-Quran itu sangat jelas, dalam soal aturan, soal hukum, itu seorang khalifah dia tidak boleh campur tangan sama sekali. Karena apa? Karena yang menetapkan hukum itu adalah syariah. Inil hukmu illa billah. Tidak ada hukum kecuali Allah SWT. Katakan riba, ketika Allah haramkan, maka tidak ada hak sama sekali bagi seorang khalifah untuk mengubah menjadi halal dengan alasan apapun. Zina itu haram, maka tidak ada seorang pun, seorang penguasa, khalifah untuk mengubah menjadi halal. Demikian juga hukum-hukum yang lain. Jadi demikian juga dalam katakanlah ada
perkara-perkara yang dunia, tetap saja itu ada dalil yang digunakan sebagai pijakan. Tidak kemudian bisa dengan leluasa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, ini yang kalau kita bicara keunggulan khilafah. Oleh karena itu, pertanyaan di awal tadi saya ingin garis bawahi, sebuah tatanan tidak dinilai baru dan lamanya. Bisa jadi lama, bagus, atau sebaliknya baru tapi merusak. Apalagi kalau kemudian kita lihat yang tadi disebut ternyata lebih lama dan usang. Lalu atas dasar apa kemudian menolak khilafah dan menerima sistem yang sebenarnya jauh lebih usang.